kita mau mengenalkan Ibu Charlotte sedikit. Yang tadi Ibu Charlotte adalah praktisi dan pendiri Sekolah Kristen Atalia. Dan mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal dan sering mendengar rekaman seminar Ibu Charlotte yang ada di YouTube ya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang penting bagi kita sebagai orang tua untuk tahu apa talenta anak kita dan bagaimana cara mengembangkan talenta anak kita, terlebih dalam masa pandemi saat ini. Nurturing your child's talent. Nah, webinar hari ini kita kemas dalam bentuk talk show jadinya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengetik pertanyaan dan ditujukan kepada admin Q&A. Mungkin nanti tidak bisa semua pertanyaan yang akan kami bahas di sini, hanya yang berkaitan dengan pembahasan topik hari ini. Ya, sebagai pembuka, saya langsung bertanya kepada Ibu Charlotte. Kita sebagai orang tua kan lahir, Bu, dalam generasi yang berbeda dengan anak-anak kita. Generasi anak kita bisa dikatakan termasuk dalam generasi Z, ya Bu. Bisa Ibu sedikit menjelaskan mengenai apa sih ciri-ciri anak generasi Z ini? Ya, ini kan Bapak Ibu orang tua anak yang sudah remaja ya. Jadi mereka yang lahir di atas tahun 95 sampai 2010 ya. Jadi itu yang dimasukkan ke dalam generasi Z. Ada yang bilang generasi zombie. Ya, itu orang Singapura mengatakan Z-nya zombie. Itu kayak anak-anak yang pergi masuk ke MRT tapi sambil pakai headset, sambil jalan, pokoknya nggak nengok kiri, nggak nengok kanan gitu. Nah, ini kita lahir yang rata-rata Anda sebagai orang tua lahir di tahun 1900 sekian. Lalu anak-anak kita lahirnya 2000 sekian. Ya, bisa dibayangkan lah ya. Jadi yang lahir 2000 sekian tuh yang masuk di dalam kelompok yang lahir di abad 21 gitu. Jadi kita ini masih besarnya di abad 20. Kalau buat saya masih generasi baby boomers. Dari baby boomers, setelah saya masih ada yang generasi X. Mungkin Helena generasi Y ya. Kalau nggak Y, X akhir gitu. Lalu habis itu Z. Jadi berapa tuh? Dari baby boomers, X, Y, Z. Belum lagi sekarang alpha. Jadi kayak cucu saya tuh alpha. Jadi wah, jadi jauh banget. Ya, jadi kalau saya dulu kuliah masih pakai mesin tik, ibarat anak sekarang udah pakai tab, iPad ya. Jadi mesin tik kan mesti dipencet, ditekan, dipencet huruf A, keluarnya A. Kalau pakai iPad bisa keluar auto text. Canggih. Tapi sekali jatuh, hancur. Ya, fragile. Mesin tik tuh, ya mungkin kalau jatuh masih bisa dibenerin gitu ya. Jadi memang berbeda ya di antara generasi orang tua dan generasi anak. Mungkin kalau kita sama orang tua kayak saya dengan orang tua saya dulu, ya mungkin masih selisih satu generasi. Tapi kalau sekarang orang tua sama anak bisa lompat berapa generasi. Saya akan coba share screen. Saya perlihatkan ya ciri-ciri daripada generasi Z ini. Ya, kayak apa sih generasi Z? Nah, saudara, generasi Z ya, yang mana Anda lihat ya, kalau ini ciri-cirinya saudara ya. Secara positif ada nggak? Ada, tapi jadi negatifnya juga ada. Peduli teknologi baru. Yang negatifnya ya karena ini excited, kecanduan gadget lah. Lalu kemudian suka coba hal baru, positifnya, tapi negatifnya jadi gampang bosan. Jadi Anda lihat ketika anak-anak millennials buka kopi semua, kafe semua gitu ya, tapi gampang bosan. Lalu kreativitasnya tinggi, tapi ya negatifnya apa? Instan, ya mau cepet, mau mudah, ya tidak takut kepada perubahan. Jadi berani tampil beda,
ya, mau rambutnya separuh ungu, separuh hijau, nggak masalah, ya. Makanya nggak heran, ya, pakai baju, pakai jeans, bolong di mana-mana. Ya itu kalau ketemu emak-emak, oma, kayaknya langsung ditambel gitu ya. Dia nggak tahu kalau itu bolong memang modelnya, ya. Nah, ide-idenya brilian, tapi sikapnya ya kurang hormat, kurang sopan, ya, nilai-nilai itu. Sangat pede, ya, saking pedenya juga, tapi komitmen loyalitasnya rendah. Jadi kalau Anda ketemu dengan generasi Z, ketika mereka bekerja, ya siap-siap ya, 2 tahun, 3 tahun, mereka mau coba lagi hal baru. Memiliki ambisi yang besar, tapi nggak serius. Santai, ya, bawaannya santai. Makanya ada lagunya kan ya, karena ku slow, sungguh slow, amat slow, santai. Nah, jadi nggak heran ya, cari jodoh juga santai. Nanti umur 30 baru dapat pacar. 35 baru merit. Ya kira-kira begitulah. Ya, jadi mungkin di zaman-zaman kayak sekarang, nikah umur 22, wah itu kekecilan, kemudaan gitu ya. Mungkin waktu dulu ya Anda selesai kuliah, nikah gitu kan. Sekarang mereka selesai kuliah S1, S2, kerja pula. Lalu mereka pintar dan handal, tapi mereka cuek, nggak peduli. Ya, jadi Anda lihat di situ positifnya, tapi di situ juga negatifnya. Ya, ini ada contoh ya mereka yang lamar kerjaan. Kita lihat nih cara ngelamarnya Gen Z kayak apa ya. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Yeah. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pump skim milk, light water, 2% foam, extra hot but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Ya. Kira-kira kayak begini nanti kalau anak kita kerja ya, lamar kerja. Jadi berarti yang dibutuhkan bukan talenta saja. Artinya kemampuan. Tadi si Emi resumenya bagus,
Tapi bagaimana dia wawancara seperti itu, ya pasti fail ya. Siapa ngatur siapa, yang jadi bosnya siapa, ya, yang menentukan siapa. Kira-kira begitu, Bu Helena. Kita mulai dari pertanyaan paling basic ya Bu, mengenai bakat dan minat anak ini. Bagaimana orang tua bisa tahu, mengarahkan dan mengembangkan talenta yang terlihat dari bakat minat anak-anak kita, Bu. Bagi sebagian anak, mungkin bakat minat mereka bisa terlihat jelas ya, Bu. Misalnya ada yang berbakat bidang olahraga, musik, gambar, sains, atau hal-hal lain yang nampak. Tapi jika anak kita tidak terlalu terlihat bakat minat mereka, bagaimana kita sebagai orang tua mengeksplor hal ini? Iya, bakat minat itu kan nggak harus menjadi karir. Jadi kalau seseorang bakatnya di musik, belum tentu karirnya di musik. Jadi saya punya kolega, suami saya kan jago musik. Dia main di jazz, main di jazz apa tuh? Biasa yang tiap tahun ada acara besar. Java itu Jazz. Java Jazz. Itu dokter jantung. Tapi dia main musik itu sebagai hobi. Jadi bukan karir dia. Tompi juga begitu ya. Dia senang nyanyi gitu. Dia dokter bedah. Jadi kita harus lihat begini. Karir itu adalah panggilan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memanggil menjadi apa, itu yang harus digumuli. Dan tiap anak harusnya didampingi orang tua sejak kecil untuk memikirkan hal ini dengan serius. Bahkan bimbingan karir itu harusnya mulai dari kelas 3 SD. Jadi umur 8 tahun. 8 tahun tuh anak udah punya cita-cita. Jangan anak kosong. Nggak apa-apa cita-cita apa ya. Saya pikir-pikirnya dulu. Saya SD gitu ya. SD saya lupa ya saya mau jadi apa. Tapi saya ingat mulai SMP tuh. Saya kepingin jadi detektif. Karena bacaan saya kan Agatha Christie. Lalu saya mulai baca buku serial Winnetou. Buku-bukunya Carol May. Wah, pengen pengembara. Tapi saat itu saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Jadi saya pikir saya mesti ke Afrika. Jadi saya nonton Hudson Taylor, baca buku David Livingstone. Wah, saya rasa saya pengen pokoknya misionaris gitu. SMA, saya mulai pikir-pikir, iya ya, saya masuk kemana ya? Kalau gitu, saya masuk kriminologi gitu ya. Wah, sempet kepikir macem-macem gitu. Nah, akhirnya begitu selesai SMA, saya pikir apa ya? Ini banyak teman konseling sama saya. Dan saya kok rasanya kepingin ya nolong orang untuk konseling. Saya masuk psikologi. Saya daftar psikologi di UI dan satu lagi psikologi pendidikan di IKIP. Kebetulan di IKIP itu ada psikologi pendidikan. Saya nggak keterima di psikologi UI. Keterimanya di psikologi pendidikan di IKIP. Saya kepikir nggak buat jadi guru? Nggak kepikir sama sekali. Apalagi mendirikan sekolah sama sekali deh. Itu mah kepikir juga enggak. Akhirnya karena saya di pendidikan, mau nggak mau, skripsi saya tentang pendidikan. Setelah saya ada di pendidikan, selesai skripsi, saya terjun di sekolah, ya terus ternyata sampai hari ini. Dan saya kalau nengok ke belakang, inilah yang namanya calling. Jadi calling itu menyangkut 5 hal, 5 C's. Ya. C yang pertama ada capacity, ada kompetensi. Jadi kita melihat itu yang tadi dibilang bakat. Betul, harus ada bakat di situ. Jadi misalnya ketika anak saya yang pertama ini jadi dokter. Jadi sebelumnya waktu dia SMA macam-macam tuh. Tadinya mau ke pertanian lah. Lalu kemudian waktu SMA tes minat bakat, dia contengin tuh semua. Kata dia sih dia ngetek
33 profesi gitu, di bidang ini, bidang itu, bidang ini. Lalu dia bilang, Mam, aku bisa tuh, katanya bisa jadi ini, jadi itu. Saya bilang, kalau bisa semua mah kamu kenapa nggak jadi tukang cukur? Saya bilang. Jadi masalah kita mau jadi apa, itu harus tanya Tuhan. Jelas kamu bisa, jualan martabak juga bisa, tapi sekarang itu enggak yang Tuhan mau. Nah kemudian waktu akhirnya dia bilang, ya udah aku masuk ke dokteran. Awalnya dia nggak mau jadi dokter, mungkin karena lihat suami saya gitu ya, tiap hari pulang malam, ya sibuk banget. Jadi anak-anak saya nggak ada ketika waktu masih kecil ditanya, mau nggak jadi dokter? Nggak mau. Lalu kemudian dia bilang, iya deh, aku mau masuk ke dokteran. Ya udah, kamu masuk Atmajaya, saya bilang. Wah, temenku yang biasa-biasa aja masuk. Aku mau yang susah masuknya. Maksud dia mau masuk FKUI. Wah, saya bilang kalau kamu motifnya begitu, Mami berdoa supaya kamu tidak diterima di mana-mana. Bahaya sekali kalau kamu bisa masuk ke UI dengan kesombongan, kamu hanya bisa dipakai oleh manusia, tapi nggak bisa dipakai Tuhan. Dan rupanya dia tidak diterima tuh. Jadi lewat SIMAK UI nggak diterima. Nah waktu SNPTN, dia keterima tapi bukan FK, arsitek. Nah waktu dia masuk arsitek UI, wah waktu saya anterin dia ke UI, dia udah langsung beli kaos, I love UI. Wah saya udah feeling, ini pasti mau UI-nya nih, bukan mau arsiteknya. Saya tegesin lagi, saya bilang kalau kamu kuliah arsitek, kamu harus jadi arsitek. Jadi itu tanggung jawab, jangan main-main. Dia bilang nggak apa-apa, nanti aku kan bisa. Dia bilang, saya bilang dari kecil Mami nggak lihat kamu suka gambar. Oh sekarang kan gambar itu kan pakai komputer, Mam. Iya, saya ngerti. Tapi rasanya kamu untuk gambar gitu ya, ke arah itu kayaknya enggak deh. Udah gitu dia bilang, dia tanya saya, apa? Jadi saya bilang, kamu kuliah apa, untuk jadi apa, karena itu sesuai dengan panggilan. Lalu dia tanya saya, apa itu panggilan? Panggilan itu kamu akan mengerjakan sekalipun kamu tidak dibayar. Itu namanya panggilan. Dan makanya ciri yang kedua adalah komitmen. Calling. C yang kedua komitmen. C yang ketiga adalah karakter. Jadi karakter itu menunjukkan bahwa kamu cocok nggak jadi dokter? Ya, artinya dokter apa nih kamu dulu ya, yang ketemu dengan pasien atau kamu yang nggak ketemu dengan pasien? Dan saya ngelihat karakter itu cocok. Dia udah selesai ya, sekarang mau ambil spesialis. Jadi saya melihat bagaimana dia begitu sigap tanggap kalau ada orang sakit. Kemarin saja karena dia mau tes untuk masuk spesialis, besok paginya tes, hari ini masih nolongin orang yang COVID sampai malam. Jadi saya ngelihat iya ya, emang karakternya ada ke sana, mendukung. Lalu si yang keempat, compassion. Di dalam compassion itu ada patient. Jadi memang ada belas kasihan, tetapi belas kasihan ini didorong dari hasrat. Yang kelima, jangan lupa, si yang kelima adalah karis. Karis itu kasih karunia Tuhan. Mau jadi apapun anak-anak kita, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan kasih kompetensi, Tuhan kasih capacity. Tapi jangan lupa ada kasih karunia yang artinya ada kesempatan, ada kasih karunia tuh ada blessing ya yang Tuhan berikan di dalam karir anak-anak kita. Jadi sekarang nggak cukup ngelihat, maksudnya gini, oh minatnya di mana, apalagi orang zaman dulu ya, bayi gitu. Wah nanti lihat nih, kasih satu buku, satu duit, satu
apa misalnya gitu, nanti dia akan jadi apa sesuai dengan yang dia sentuh. Aduh, itu mah mitos banget deh. Jadi ayolah, kalau menurut saya anak-anak Anda masih remaja, berikan stimulasi sebanyak-banyaknya. Berbicaralah tentang soal panggilan. Bagaimana dia menggumuli dan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ajak dia untuk melihat Tuhan kasih talenta kamu apa. Kalau kamu dikasih 5, kamu kembalikannya 10. Kalau kamu dikasih 2, kamu kembalikan 4. Jadi yang penting bukan soal nominal, tapi soal maksimal. Soal apakah kamu lakukan itu dengan optimal. Dengan seluruh keberadaan kamu. Makanya kenapa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Karena segala potensi kamu yang Tuhan kasih, tujuannya untuk apa? Yaitu, karena kamu mengasihi Tuhan, kamu pakai itu semua. Itu aja, motif kita kan hidup untuk apa sih? Mengasihi Tuhan. Sehingga dari mengasihi Tuhan itu kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, profesi apapun, sebetulnya untuk membawa kita makin dekat sama Tuhan, orang-orang jadi kenal Tuhan, mau apapun, Anda sebagai apapun tujuannya itu. Ya, jadi bukan lebih kepada, nanti kamu mau makan apa? Kalau kamu jadi ini, kamu makan apa? Aduh, urusan makan minum aja kita mah dikasih sama Tuhan. Makanya doa Bapa kami, ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Siapa yang memberi kita makan? Tuhan. Ya, jadi jangan pikir, kalau kita dipanggil untuk menjadi apa, Tuhan tuh nggak pelihara kita. Enggak. Tuhan bertanggung jawab penuh atas panggilannya. Kalau dia mau kita jadi apa, dan ketika kita sudah nurut, kita ikuti apa kata Tuhan, ya nggak pernah lah kita ditinggalkan ya. Seperti pemasmur bilang sampai saat ini, maksudnya setua itu dia nggak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Anak cucunya meminta-minta. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, next, Bu Helena. Tadi Ibu Charlotte sempat menyinggung mengenai stimulasi ya. Apakah stimulasi? Iya. Iya, dari apakah ini harus dimulai dari anak-anak masih kecil, misalnya kita memberikan les atau mengenalkan pada profesi-profesi tertentu gitu, Bu? Nggak masalah, profesi juga bagian dari stimulasi. Jadi dia tahu di dunia ini begitu banyak profesi. Ya, tetapi begitu kita lihat ada minat anak ya, jadi minat dan bakat itu akan berjalan berbarengan. Ya, tapi bukan artinya misalnya begini, anak bakat musik, tapi kalau nggak pernah dikasih stimulasi musik, nggak didengerin musik, ya nggak bisa tiba-tiba juga gitu ya, walaupun tentu Tuhan dengan caranya ya, bisa ya. Ketika ada satu film, Ray, itu pemusik Ray Charles Robinson. Dia orang kulit hitam yang menciptakan lagu-lagu blues yang masuk ke gereja-gereja. Itu masa kecilnya miskin sekali. Jadi boro-boro lah dia les piano. Tapi dia tuh punya tetangga yang punya piano. Dan kakek ini, si tetangga ini dialah yang mengajarkan kayak musik jazznya gitu. Ya, Tuhan kasih kesempatan. Tapi kita sekarang sebagai orang tua kan, kita ngelihatnya, ya kasihlah stimulasi. Kita dengerin dia musik, kita ajak dia olahraga, kita ajak dia untuk science, kita ajak dia baca buku, kita ajak dia belajar tentang sejarah, kita ajak dia bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, lalu bagaimana dia memotivasi diri, lalu bagaimana dia hubungan dengan natural, dengan alam. Nah,
Kalau Anda mempelajari multiple intelligence, Anda mesti percaya bahwa anak kita tuh punya berbagai kecerdasan itu. Cuma mana yang menonjol? Ya, nanti lihat. Pasti ada. Tuhan tuh nggak pernah kasih orang sempurna sampai nggak ada kurangnya, atau sempurna kurangnya sampai nggak ada lebihnya. Enggak ya, pasti ada kelemahan, tapi juga ada kelebihan. Ya, next. Dalam banyak kasus nih Bu, seringkali kan orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak gitu ya. Jika anak yang tadi senang musik atau gambar, waktu mau masuk kuliah, dia pengennya mengambil jurusan musik gitu. Tapi orang tua punya background pekerjaan tertentu atau punya perusahaan gitu, maunya anaknya meneruskan jalur karir atau usaha orang tuanya. Orang tua kemudian intervensi dan mengarahkan anak ngambil bidang studi yang sesuai harapan orang tua. Gitu. Gimana kalau begitu kasusnya nih Bu? Ya, siap-siap si anak selesai kuliah, dia terpaksa, dia ngikutin maunya si papa, lalu si anak itu juga stres, nggak enjoy nerusin usaha papahnya, karena memang dia seniman, bukan pemimpin, lalu suruh mimpin perusahaan. Ya, bisa dibayangkanlah hasilnya nggak optimal. Kalau memang Tuhan taruh dia bakat musik dan memanggil dia menjadi pemusik, ya Anda mesti serahinlah sama Tuhan. Jadilah pemusik yang memuliakan Tuhan. Daripada Anda yang menentukan masa depan anak. Lebih baik Tuhan lah ya. Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang ingin dia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum dia lahir. Mazmur 139 dikatakan hari-hari dari kita itu sudah dicatat oleh Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Siapa sih yang tahu masa depan anak kita? Pasti Tuhan. Siapa yang tahu yang terbaik mana? Ya pasti Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan dia talenta, potensi, kemampuan. Tuhan udah kasih modal. Nah, tinggal kita orang tua kasih bekal sama anak. Tadi yang berupa stimulasi, fasilitas, semua. Lalu setelah itu biarkan anak berjalan bersama dengan Tuhan. Dia yang gandeng tangan Tuhan dan Tuhan akan memimpin langkah-langkah hidup anak kita. Akan kemana? Kalau Anda yang memaksa, Anda yang mengharuskan, ya siap-siap begitu ya. Ketika anak itu belok, ya anak itu gagal misalnya. Saya ingat Purwacaraka ya, Purwacaraka. Itu papanya suruh dia sekolah teknik ke Bandung. Karena dia mau sekolah musik nggak dikasih. Lalu akhirnya dia selesai sekolah teknik, dia kasih ijazahnya ke papahnya. Tuh Papa mau aku insinyur. Nah sekarang aku udah sekolah. Sekarang aku mau kembali ke musik. Nah ternyata kiprahnya itu kan memang di musik. Itu menjadi panggilan hidupnya. Kalau kita lihat, maksud saya orang dunia itu bisa apa maksudnya? Dia bisa memilih, memutuskan begitu ya. Apalagi kita anak Tuhan yang kita tahu nggak ada yang kita lakukan di luar daripada yang Tuhan kehendaki. Rasanya pergumulan ini harus terus menerus Anda dan anak untuk bersama-sama lakukan ini. Ya, minta Tuhan tunjukkan, minta Tuhan arahkan. Kalau Tuhan mau pakai, ya pastilah Tuhan mau arahkan. Tuhan yang mau pakai kok. Kalau Tuhan yang mau pakai, diberi nggak kemampuan? Diberi. Diberi nggak kesempatan? Pasti diberi. Dicukupkan biaya? Pasti, karena dia yang berkehendak.
Jadi kalau Tuhan udah kehendak mah, sebetulnya, kita itu cuma tinggal menyerahkan anak kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, itu doanya Hana. Ya, doanya Hana, dia mengatakan, for this boy, ya, for this child, I pray. I have prayed. Jadi dia bilang, untuk anak ini aku berdoa dan Tuhan memberi anak ini. Ya, Tuhan kasih. Dan dia bilang sekarang, I give him. Jadi saya memberikannya kembali to the Lord. Untuk sepanjang hidupnya dipakai sama Tuhan. Wah, saya pikir ini tuh mesti menjadi doanya orang tua semua. Doanya orang tua bahwa ketika dia menyerahkan kembali anak ini untuk dipakai Tuhan sepanjang hidupnya. Itu ya, Bu Helena. Iya Bu, tadi dibilang kalau bisa orang tua memang menyerahkan anak untuk bisa berjalan bersama Tuhan gitu ya dalam mengambil keputusan. Nah, misalkan nih Bu, tadi yang kita sempat bahas generasi Z ini kan anak gampang bosan atau tidak serius atau santai gitu ya Bu. Nah itu kalau misalnya mereka mengambil keputusan yang salah gitulah, apalagi waktu misalnya pas zaman SMA gitu mereka kan sudah harus mengambil jurusan bidang ilmu tertentu gitu ya. Atau pas kuliah gitu. Nah, bagaimana cara orang tua mendampingi waktu anak-anak ini salah mengambil keputusan, Bu? Iya, sepanjang menurut saya sih ya, kalau kita udah doa nggak ada yang salah aja juga Tuhan bisa pakai. Maksudnya misalnya gini, salah belok, kira-kira gitu kan? Ya salah belok juga masih bisa muter lagi, masih bisa balik lagi gitu. Nanti Tuhan akan arahkan. Jadi sekarang kita tahu salahnya di mana. Misalnya salah itu kalau Anda yang memaksakan atau kalau anak yang memaksakan. Artinya begini, kita bilang sama anak, oke, mami nggak paksain karena ini kamu yang berjuang, kamu yang bergumul, kamu yang akan ngejalanin, kamu yang akan melakukan. Jadi oke, ya, tapi ingat, kalau kamu tahu salah, kamu jatuh, harus bangun lagi, bangkit lagi. Jangan pernah berhenti. Kalau orang jatuh, kamu jangan, udah jatuh, kamu tergeletak, baring pula. Bangkit, bangun, jalan lagi. Dan selama Tuhan kasih kesempatan, pakai itu. Semua hal, bahkan kegagalan kita pun bisa dipakai buat jadi pelajaran. Kalau nggak pelajaran buat kita, pelajaran buat orang lain. Jadi nggak usah disesali. Bagi saya kegagalan itu bukan hanya kesuksesan terhenti. Bagi saya mah kegagalan adalah pelajaran. Dan pelajaran mah penting bukan untuk dipelajari ya. Jadi bukan untuk disesali. Dan buat kita orang tua, ya kegagalan makan namanya juga lagi sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan tuh artinya gagal itu ya menjadi bagian dari proses yang harus kita jalani. Ya, next. Ya, dalam masa pandemi seperti ini Bu, kan anak-anak semua sekolah online di rumah gitu ya. Main bersama teman-temannya itu pun tidak bisa dilakukan di luar rumah misalnya karena terbatas waktu atau tugas mereka gitu. Jadi mereka biasanya juga bersama teman-temannya main game online gitu. Bahkan ini menjadikan beberapa anak itu punya cita-cita menjadi seorang gamer, YouTuber gitu. Apakah ini sebuah tren di generasi Z? Apakah ini sebenarnya sehat menurut Ibu? Padahal mungkin anak-anak ini punya bakat minat tertentu sebenarnya. Iya. Kenapa sampai anak-anak punya pilihan untuk jadi YouTuber, jadi gamers? Pasti yang dia lihat, ya ini kalau secara umum tentunya, enak ya jadi gamers, enak ya jadi YouTuber. Jadi
Yang dilihat tuh enaknya, banyak duitnya. Sekarang sebetulnya siapa yang jadi Allah dalam hidup anak-anak kita? Ilahnya siapa? Saya. Karena milihnya apa? Enak. Banyak duit. Terkenal. Nah, kalau kita ya udah menanamkan sama anak-anak sejak kecil, hidup kita bukan urusan kita lagi. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita harus sudah menjadi milik Tuhan. Jadi hanya kehendak Tuhan yang kita jalanin. Kalau dia bilang gini, aku mau jadi YouTuber. Gini, gak apa-apa kalau Tuhan mau. Jadilah YouTuber yang mempermuliakan Tuhan. Berarti isinya apa? Sehingga ketika kamu jadi YouTuber, kamu dipakai Tuhan. Banyak orang kenal Tuhan melalui kamu. Gak apa-apa. Aku mau jadi gamers, oke. Kalau itu yang Tuhan mau. Tuhan pakai kamu. Melalui games akan menjaring banyak anak-anak kenal Tuhan. Bikin games yang anak bisa mikir, yang anak bisa kenal Tuhan. Nah, itu yang ditantang. Jadi bukan soal apanya, tapi being-nya itu loh. Being. Jadi menjadi apa, itu kan yang Tuhan sudah tetapkan sebetulnya. Jadi bukan having. Nanti kamu punya apa jadi terkenal, apa-apa. Being kita. Kita tuh begitu pulang ke surga, yang Tuhan tanya, ya, soal perbuatan kita. Jadi gini, ketika Tuhan bilang, well done, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu. Nah, jadi perbuatan kita yang kita lakukan di dalam konteks being kita sudah bertanggung jawab terhadap semua talenta yang Tuhan berikan. Nah, orang tua di sini Anda mesti berlomba. Jangan sampai anak kita kagumnya sama Atta Halilintar yang punya 5 juta pengikut followers. Dan kemarin dikritisi oleh Ade Armando karena yang ini artis-artis gitu ya, yang dipamerkan adalah kemewahan. Dan ya bagaimana ya Atta Halilintar itu katanya menikah, lalu kemudian habis itu dia share malam pertamanya. Memang bukan konten pornografi, karena bisa di-ban sama YouTube ya. Tetapi masalahnya, ya ampun, masa sih malam pertama di-share begitu, inti kontennya tuh apa gitu. Nah ini menjadi tantangan buat anak-anak di dunia digital ketika mereka lahir di era ini. Yang mau gak mau mereka berteman dan bersahabat, dan maksudnya memang ada lah di dunia digital ini. Pasti Tuhan mau pakai. Melalui digital ini bagaimana ada pelayanan yang Tuhan mau dilakukan oleh generasi ini melalui digital. Jadi kita juga nggak langsung melarang, tetapi sekarang kan masalah konten. Kamu mau masuk ke YouTube jadi YouTuber, kontennya abal-abal, atau kontennya yang sungguh-sungguh, yang memang akan mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Ya, begitu Bu Helena? Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau anak-anak itu punya cita-cita menjadi gamer atau YouTuber, asal kita arahkan yang bisa menjadi berkat gitu ya. Nah, tapi bagi anak-anak usia, karena nantinya juga belum tentu jadi itu. Jadi maksudnya jangan berantem dulu, masih SD kita udah berantem sama anak. Perjalanannya tuh masih jauh. Kecuali dia mau stop sekolah, mau jadi YouTuber, nah itu yang kita bilang nggak boleh. Kamu harus sekolah, ya, harus sekolah. Karena dengan sekolah kamu tahu kamu lagi mengembangkan talenta kamu, ya. Mengenai mau jadi YouTuber itu mah
harus dijadikan saat ini fokus kamu adalah belajar. Ya, kalau kamu mau jadi YouTuber, jadikan itu hobi gitu ya. Jadikan itu apa? Misalnya kamu mau coba-coba masukin sains atau masukin apa, terserahlah. Kamu nyanyi, misalnya kamu ngajarin orang, tutorial, main gitar, main piano, silakan. Tapi bukan itu yang main job kamu, gitu ya. Kalau tadi gitu apa gimana? tadi? Sorry, gimana? Iya, yang untuk anak-anak usia muda nih Bu, game itu kan sebenarnya bisa menjadi kecanduan tersendiri gitu ya Bu. Nah, kalau misalnya itu berarti kita agak mengarahkan dia untuk bisa seimbang membagi waktu gitu ya Bu. Iya, jadi begini loh, game itu kan harusnya ya yang bisa mengembangkan kemampuan kognitif, perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial. Jadi mestinya tambah lagi satu, yaitu spiritual. Karena apapun yang kita lakukan, bahkan makan dan minum saja, itu kita harus memuliakan Tuhan. Itu bayangin ya, makan minum kan sesuatu yang sederhana sekali. Tapi itu yang menunjukkan bahwa hidup kita mesti memuliakan Tuhan di dalam berbagai kegiatan. Tuhan benci game enggak? Saya yakin sih enggak ya. Waktu Tuhan masih kecil, kira-kira dia main gundu enggak ya? Waktu Tuhan Yesus waktu masih kecil, saya nggak tahu ya di Yahudi ya, main apa gitu. Saya yakin loh Tuhan Yesus main loh. Pasti dia berteman, dia main gitu ya. Jadi memang ayolah main yang mengembangkan seluruh aspek hidup anak kita. Kalau cuma duduk, main gamenya duduk, ya ampun, tambah lama tambah obesitas. Lalu habis main jadi ngomong kasar, I'll kill you. Aduh, itu mah bukan permainan atuh. Itu mah merusak. Jadi permainan itu adalah sesuatu yang mengembangkan. Coba ingat nggak saudara, main apa tuh dulu? Tak umpet, tak lari, tak jongkok. Ya, dulu apa? Main tak umpet ya. Tak umpet tuh kan fisiknya ada. Ya, kita lari, kita sembunyi, kita bikin strategi, gimana nih kita ngumpet supaya nggak ketahuan. Lalu yang nyari juga kan mesti mikir ya, ini di mana nih kira-kira dia ngumpet. Namun bukan itu saja. Di situ ada satu nilai kepercayaan. Yang ngumpet dia percaya kalau dia dicari. Yang nyari juga dia percaya kalau temennya ngumpet. Kan nggak tahu-tahu waktu dia nyari temennya semua ada di rumah pada tidur. Dia nyari setengah mati. Kan enggak. Jadi ada relasi sosial. Nah, bisa nggak lewat game? Maksudnya game apa yang mau diciptakan untuk mengembangkan itu semua. Nah, itu yang kita dorong ke anak-anak. Kalau gara-gara game kamu jadi nggak tidur, itu maaf ya, itu bukan game. Itu merusak kamu. Kayak orang bilang gini, aduh ibu saya hobi nonton film Korea sampai jam 4 pagi. Maaf ibu, itu mah bukan hobi. Kalau hobi mah membangun. Kalau udah merusak namanya bukan lagi hobi. Itu namanya kecanduan. Addiction. Addiction itu penyakit. Penyakit itu disease, bukan disorder. Karena diteliti orang yang kecanduan, otaknya tuh berbeda. Jadi memang ya Anda harus melihat bahwa membedakan apa sih yang namanya games dan kecanduan. Apa yang namanya hobi dan kecanduan. Kita tuh kalau candu, berarti kita rutin melakukan hal itu. Kalau nggak melakukan nggak afdol, harus lakukan itu. Jadi memang namanya candu tuh, mula-mula mungkin kita menikmati. Tapi lama-lama kita terpikat,
terikat dan terjerat. Nah, hati-hati tentunya dengan candu. Supaya enggak itu-itu aja yang dilakukan, kenapa anak-anak harus punya hobi-hobi lain, punya kegiatan lain, dan kegiatan lain yang memperkaya hobi. Kita tuh sampai tua, nanti yang menemani kita tuh hobi loh. Orang tuh harus punya hobi. Dan di dalam hobi itu kita menikmati relasi, menikmati Tuhan, bahwa kita bisa enjoy. Ya, ayo Anda pikirin deh, hobi apa ya saya sekarang ini yang bisa membuat Anda merasa menikmati. Saya punya hobi, bikin kue. Saya tahu tuh, bikin kue tuh buat saya nikmat. Dan saya menikmati prosesnya. Jadi kalau gosong juga nggak apa-apa, karena saya nikmati prosesnya. Kalau lagi stres, bikin kue. Nah, saudara, waktu bikin kue itu bukan tambah capek, tapi sebetulnya menambah tenaga, yang artinya ada nilai kepuasan. Jangan begitu main game, jadi tambah stres. Itu namanya, kembali lagi, bukan game, bukan permainan gitu. Permainan tuh harus sifatnya refreshing. Samalah ketika Anda kerja nih, pulang sebetulnya kan udah capek. Kenapa Anda masih bisa main badminton? Nah, waktu main badminton, sebetulnya kan kita bilang, bukannya kerja capek ya, udah capek seharian kok masih keluarin lagi energi. Nah, rupanya main badminton itu justru merefresh. Nah, kita ajak anak-anak, apakah kamu setelah melakukan ini, kamu jadi refresh, kamu punya pikiran, kamu punya hati, kamu punya kemampuan, justru bukan mengurangi, bukan mendestruksi. Itu ya. Silakan next. Ini ada orang tua yang bertanya, Bu. Ya. Untuk anak-anak, kapan bisa tahu mengenai karunia rohaninya? Memang kalau untuk karunia, untuk bakat, lebih baik sih di atas 16 tahun. Di mana anak-anak sudah lebih matang untuk membuat pilihan, ya. Dan dia bisa memikirkan, bisa menilai, saya ini punya karunia apa. Karena ada karunia memimpin, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memberi. Karunia-karunia rohani banyak sekali. Dan kita semua diberikan Tuhan karunia itu. Jadi waktu saya juga menyadari mungkin SMA. Kenapa ya? Orang kok datang sama saya? Cerita, curhat. Oh iya, saya punya karunia. Untuk saya bisa mendengarkan. Dan saya bisa mengajar. Orang kalau saya omongin, kok bisa? Saya ingat, saya waktu SMA saya jadi ketua kelas. Ya hampirlah tiap semester ntar dipilih lagi gitu ya. Nanti naik kelas ya, kepilih lagi sebagai wakil ketua OSIS. Oh iya, saya baru ngerti juga setelah saya nengok, oh itu semua semacam kayak milestone di dalam hidup saya untuk, oh Tuhan tuh mau saya jadi pemimpin. Jadi itu karunia yang Tuhan kasih. Gift. Saya nggak cari. Jadi misalnya kayak saya ngajar. Kok orang seneng, saya ngajar. Kok orang ngerti, nah itu karunia. Yang sesuatu yang saya pelajari, tentu saya pelajari, tetapi sudah ada modal begitu. Nah, tentu karunia ini dipakai oleh Tuhan. Namanya juga spiritual gift. Jadi ketika Tuhan memberikan gift di dalam spiritual gift ini, ya, tentu untuk dipakai bagi Tuhan. Itu, ya. Tadi waktu
ciri-ciri anak generasi Z, Bu, kan yang tadi gampang bosan atau tidak serius santai itu sebenarnya ada gak sih, Bu, tips untuk orang tua untuk mengajarkan anak-anak untuk punya disiplin, kerja keras atau dan berjuang meraih cita-cita mereka gitu? Iya, makanya ketika orang tua mendidik anak, itu bagian orang tua. Jangan kasih ke suster, jangan kasih ke asisten rumah tangga. Bagaimana anak bisa didisiplin, bisa diajarin tanggung jawab, kalau segala sesuatu yang ngelayanin si suster, si mbak. Kalau dia salah, yang disalahin susternya. Dia bisa jadiin suster atau ART kambing hitam. Ya abis sih mbak nggak bantuin, abis sih suster diem aja. Tuh makanya aku jatuh. Aduh saudara, kayaknya ya kalau untuk mau bikin anak disiplin, tanggung jawab, saya harus lebih percaya ke orang tuanya deh. Karena tentu suster, asisten rumah tangga, ada nggak sih yang bisa bikin anak disiplin? Ya mungkin ada sih. Tapi rasanya untuk sampai ke sana, kayaknya jarang banget ya. Karena kan mau bikin anak disiplin, tanggung jawab, itu kita capek loh. Capek, tapi memang capeknya di awal. Capeknya di awal. Setelah itu, saudara akan enak sekali. Daripada saudara di awalnya nggak mau capek. Semua anak dilayanin, pakai sepatu, dipakein, makan disuapin, apa semua. Ya itu mah siap-siap deh. Air matanya bukan di depan, tapi air matanya di belakang. Kita tuh kalau mau dibilang jadi orang tua capek, nggak capek. Tapi mau capek di awal, apa mau capek di belakang. Itu aja pilihannya. Ya. Next. Ya, ini sebenarnya Ibu tadi sempat menyinggung ada dua macam panggilan ya, Bu, bagi setiap anak. Itu panggilan bekerja dan panggilan berkeluarga. Dan tadi di anak generasi Z itu sebenarnya tidak merasa urgent nih kalau misalnya panggilan berkeluarga itu. Maksudnya mungkin nanti baru memikirkan di usia-usia 30 ke atas gitu ya. Nah, sebenarnya dua hal ini gimana orang tua bisa ngajarin dalam masa-masa mereka masih di bawah otoritas orang tua gitu. Jadi memang panggilan berkeluarga itu juga dipersiapkan mulai dari mereka kecil. Jadi mulai dengan memperkenalkan bahwa mereka itu laki atau mereka itu perempuan. Jadi kalau laki, ya jadilah lelaki. Kalau perempuan, jadilah perempuan. Berhubungan sekali dengan sexual identity. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuan Tuhan apa? Beranak cucu. Tujuan Tuhan untuk supaya mereka berkeluarga. Makanya kenapa yang kita harus perangi LGBT. Karena mereka melawan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan mendesain manusia laki dan perempuan, Tuhan tuh punya rancangan, yaitu keluarga yang dibangun melalui seorang laki dan seorang perempuan. Ketika itu nanti mereka TK, SD, beranjak besar, mulailah tambah menyadari, oh ya, dia laki dan saya perempuan. Kalau laki, berarti akan menikah dengan seorang istri yang perempuan. Dan perempuan akan menikah dengan seorang suami yang laki-laki. Tapi sekarang dengan LGBT, kan bisa laki-laki, suaminya laki-laki. Sorry, istrinya laki-laki. Atau dia laki-laki, dia mengatakan my husband. Laki-laki gitu ya. Dianya laki-laki. Jadi dia sebagai wife. Atau yang perempuan, bilang my husband, tapi itu perempuan.
Jadi penting sekali di awal Anda harus bicara soal panggilan berkeluarga. Lepas nanti dia menikah atau tidak menikah. Karena panggilan berkeluarga itu menjadi panggilan utama dalam hidup kita. Ya, selain tentu ketika Adam juga dipanggil, bagaimana dia harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Adam dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu menjadi panggilan di dalam berkarya. Tapi panggilan dia juga tidak baik seorang laki-laki hidup sendiri, Tuhan kasih dia penolong, itu juga panggilan di mana harusnya laki-lakilah yang akan berinisiatif untuk mengatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi makanya kenapa Anda harus jadikan anak laki-laki gentleman. Ya. Jadi kamu yang menggumuli, ya, kamu yang harus menolong wanita, kamu yang bagaimana kamu yang harus memimpin wanita. Ya. Jadi udah dari kecil tuh ditanamkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia boleh berteman dengan siapa saja. Oh, dengan siapa saja kamu berteman, tapi tidak bisa bersahabat dengan siapa saja. Kamu bersahabat dengan siapa, kamu jadi apa? Jadi dari kecil sudah diajarkan bagaimana memilih teman, pergaulan. Karena pacar dapatnya kan dari teman pergaulan. Kita kan nggak cari pacarnya di dating itu ya. Apa dating.com, apa deh itu ya. Saya aja sampai hari ini kalau buka itu kadang-kadang, loh kok ada ya invite saya apa gitu, aneh. Ya itu artinya itu beli kucing dalam karung gitu ya. Kan kita nggak seperti itu. Jadi dari mana anak dapat pacar? Tentu ketika dia punya teman, teman itu menjadi teman dekat menjadi sahabat, dan itulah pacar. Yang Anda tahu riwayatnya. Nah, jadi memang panggilan menikah itu juga menjadi panggilan berkeluarga lah ya. Itu juga menjadi hal yang serius. Jadi anak-anak disuruh berdoa sejak kecil untuk pasangannya nanti. Walaupun nggak ngerti, jatuh cinta aja belum, nggak apa-apa. Tapi doa. Jadi sama, untuk nanti saya menjadi apa, kan being-nya itu tadi kan, being. Being husband or being wife, being parents. Nah, ketika being-nya itu Tuhan, kalau engkau menghendaki saya, untuk saya memiliki keluarga, berarti Tuhan akan memberikan saya pasangan. Berdoa untuk itu. Ya. Next. Ada pertanyaan Bu, bagaimana melatih daya juang dan daya tahan generasi Z dan Alpha? Ada contoh kisah dari Alkitab nggak yang cocok dengan generasi ini? Daya juang, daya tahan ya. Apa ya, saya cuma lagi kepikir aja, ada Yusuf tuh yang masih muda, umur 17 tahun. Ya, Daud juga 17 tahun, Timotius gitu ya. Jadi gini ya, gimana sih latih EQ, adversity quotient? Punya daya tahan, daya juang. Sebetulnya sih rahasianya kasih kesulitan ya. Jangan kasih kemudahan. Kalau hidup tuh dipermudah, ya gimana tuh berjuangnya? Gak ada latihannya. Tolong deh, jangan apa-apa dilayanin, apa-apa disediakan. Ya, istilahnya sih kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan? Untuk latihan mereka. Jadi, Anda harus menganggap bahwa begini, kadang-kadang tuh kan kesian sama anak. Kesian Bu, kesian. Nah, kesiannya itu tuh nggak menolong. Nggak menolong. Anda lagi merusak anak kalau Anda kesian melulu. Ya. Karena Anda kasihan jadi pity kan, bukan compassion nih, bukan belas kasihan. Anda kasihan, pity. Anak itu juga jadinya punya self pity.
punya rasa kasihan, jadi dikit-dikit merasa jadi korban. Mama sih nggak bantuin aku, mama sih nggak ini. Tumba tuh, enak tuh anak lain mah begini, kita mah begini. Ya ampun, jadi kerjanya tiap hari ngeluh aja. Bagaimana ya punya daya juang ya, kalau ngeluh melulu. Jadi nggak apa-apa anak tuh misalnya diejek sama temennya karena misalnya apa ya, pakai baju lusuh nggak apa-apa, nggak harus. Iya, emang dia nggak tahu kita punya baju yang lebih bagus lagi, mahal tahu. Ya ampun, kenapa sih diejek aja bikin, maksudnya merasa tersinggung, merasa terhina gitu. Itu karena kita tuh kalau tersinggung, merasa direndahkan, berarti kita tinggi hati. Kalau kita rendah hati mah nggak berasa direndahin juga, karena udah rendah kan, ya. Jadi ayo karakter lah yang dibangun. Next. Ya, ini ada orang tua yang bertanya juga. Bagaimana apabila anak yang sudah terlanjur memilih talenta, lalu telah dinurtur dan berusaha dikembangkan dengan dibantu orang tua, namun pada akhirnya anak tetap tidak bisa berkembang. Apakah masih memungkinkan untuk mengubah haluan? Apakah faktor umur bisa mempengaruhi perubahan haluan tersebut? Apa sih yang maksud berkembang? Jadi misalnya, saya nggak tahu nih definisi Anda berkembang. Misalnya dia masuk ke jurusan musik. Menurut Anda, ya harus jago dong jadi pemusik yang profesional, yang terkenal. Tapi dia menjadi guru musik yang sederhana, ya di rumah gitu. Nah, Anda sebut itu berkembang nggak? Kalau buat saya berkembang itu ketika dia ada di track yang Tuhan mau dia lakukan. Udah itu aja. Jadi bukan berkembang tuh standar kita. Biasanya berkembang berarti wah bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, itu namanya sukses. Apa sih sukses? Sukses itu kalau di Kejadian 39 ketika Yusuf disertai Tuhan, maka apa yang diperbuatnya berhasil. Nah, waktu dia masuk penjara berhasil gak? Kalau mata dunia kan bilang, aduh Yusuf, kasihan banget dituduh sama Nyonya Potifar tuh kan, karena jadi anak baik sih. Sebetulnya alasannya satu-satunya itu karena Yusuf ganteng dah. Kalau Yusuf ganteng tuh kan dia pemberian dari Tuhan tuh gantengnya. Nah, apakah dia berhasil? Berhasil. Dia berhasil mempertahankan imannya. Jadi apa yang namanya berkembang? Nah, definisi itu dulu deh. Lalu sekarang tuh masalahnya begini. Kita tuh kan nggak pernah tahu garis akhir hidup kita tuh kapan. Apalagi COVID begini ya. Aduh, saya ngelihat dari yang muda, yang tua, yang sedang umurnya meninggal karena COVID. Jadi ya kita kan nggak tahu ujungnya kemana. Jadi kita jangan pikir bahwa ini yang salah. No, belum tentu. Siapa tahu memang yang ini. Pokoknya yang penting asal dia hidup di dalam Tuhan. Itu aja. Itu aja. Ya, jadi accomplish-nya itu ketika memang dia tahu, oh iya mami, aku tahu ini yang Tuhan mau aku kerjakan. Ya, dari mana dia tahu? Karena ketika dia berelasi sama Tuhan, nah ini kan tergantung relasi dia sama Tuhan. Dan dia bilang, saya sadar ketika saya jadi guru les musik di rumah, saya tuh ngelihat anak-anak itu kok apa ya, kayak tanah liat gitu yang siap dibentuk. Saya antusias, saya mengajar mereka anak kecil itu kok saya punya sukacita ya. Hati saya berkobar-kobar. Saya tuh nggak capek loh. Walaupun saya tahu ngajar tuh capek. Nah, itu tuh namanya calling ya. Lalu Anda bilang, tapi kan ngelesnya cuma dari rumah ke rumah tuh. Naik motor aja, nggak punya mobil.
boro-boro kebeli ruko. Nah, itu tuh pandangan dunia ya. Silakan. Next. Ini mungkin tadi yang bertanya yang mengenai yang contoh kisah dari Alkitab itu ya Bu. Apa batas membiarkan anak-anak mengalami kegagalan dan kesulitan dan batas ekspektasi ke anak? Maksudnya apa tuh? Misalnya gini kali. Apa batas kegagalan anak gitu ya? Sama ekspektasi. Sebetulnya begini, kalau tadi saya bilang kegagalan tuh nggak apa-apa, namanya juga kita sekolah bisa gagal. Tapi bukan disengaja. Jadi kegagalan yang bukan karena kesengajaan, kelalaian. Itu dosa. Itu mah sengaja gagal. Tapi kegagalan yang karena tidak mampu, tidak direncanakan, tidak tidak diharapkan gitu untuk dia gagal. Tapi ternyata gagal ya mesti diterima. Jadi kesalahan yang karena kelemahan ya harus kita terima lah. Wong dia nggak sengaja kok. Tapi kalau kesalahan yang karena ada motif pemberontakan, ada motif ketidaktaatan, berarti ada motif jahat ya. Nah itu yang harus dikoreksi. Mungkin kira-kira mengarah ke situ pertanyaannya. Saya kadang-kadang tuh harus dipakein contoh, jadi saya bisa menangkap. Ya, silakan. Bu, ada tips gak untuk zaman pandemi seperti ini ya Bu, untuk orang tua gimana tetap mengarahkan anak bisa punya semangat menggali bakat-bakat dari dalam dirinya gitu, terus habis itu punya sebuah hal yang mau di-achieve gitu. Sepertinya anak-anak juga udah mulai agak bosan nih Bu, di rumah saja, belajar di rumah dengan tugas-tugas yang cukup banyak gitu ya dari sekolah. Semangat tuh datangnya dari mana ya? Semangat tuh datangnya dari orang yang menghargai. Kita tuh kalau dihargai, kita semangat kan? Dipuji, semangat kan? Nah, anak tuh perlu loh didorong, diberikan dorongan semangat, diberikan peneguhan, wah hebat kamu, wah mama salut, aduh mama bangga. Ya dihargai, dipuji, diterima. Itu kebutuhan anak. Gimana kalau tiap hari cuma diomelin? Itu tugas PR, kerjain. Bahkan mungkin kadang-kadang Anda bilang begini, kamu kayaknya capek deh. Just stop dulu yuk. Kita makan es krim yuk. Kita keluar cari es krim, kita jalan-jalan aja sebentar, setengah jam. Drive thru. Itu yang bikin semangat. Tapi kalau ditekan, ya kan kamu harus ini, belum dibandingkan gitu ya. Wah itu pasti membuat anak patah semangat gitu. Dan orang tua tuh apa sih yang bikin semangat? Kreativitas. Kreatif lah. Anda bisa memanfaatkan waktu Anda. Ngapain. Yang biasa mungkin yang lebih kreatif bapak-bapak ya. Berani kotor, berani keluar dari comfort zone. Kalau emak-emak tuh mikirnya panjang. Karena untuk bisa keluar dari comfort zone tuh perlu secure. Untuk perasaan secure. Wanita kan lebih banyak insecure-nya. Nah, jadi ayolah, ini perannya ayah-ayah. Karena kalau emak-emak kan bicaranya soal now. Ya, kalau ngelihat jerawat gitu. Itu jerawat kamu banyak nih, pasti kamu malas cuci muka. Ya pakai dong krim itu, mama kan udah beliin tuh mahal-mahal, bla 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 bla. Si anak pusing lah dengarnya. Tapi kalau sama ayah tuh jerawat juga nggak dilihat kayaknya. Papanya apa? Bicara soal future. Makanya kenapa di atas 8 tahun yang berfungsi itu harus ayah.
Secara nurturing, mama. Secara nurturing, itu ayah. Anda harus one on one sama anak. Punya 3 anak, ya 3 kali lah. Entah mau seminggu 3 kali, atau masing-masing seminggu. Jadi, Anda punya jadwal dating sama anak. Sesuai dengan apa yang anak mau rancangkan. Misalnya ke resto, ke toko buku, atau keliling-keliling aja. Nah, tergantung. Mereka boleh pilih. Mungkin dengan durasi atau hoursnya 2 jam misalnya. Ya. Jadi, ayo bangun hubungan itu. Ayah dan anak. Pasti semangat. Pasti. Ya. Silakan pertanyaan berikutnya, mungkin ini terakhir. Ini ada yang bertanya, Bu, bagaimana dengan anak-anak yang secara mental dan intelektual mengalami kecacatan, umpama mental terbelakang atau terkena penyakit kelainan genetis? Apakah sebagai orang tua dituntut juga untuk bisa mengembangkan talenta mereka, atau hanya diajarkan survival skill untuk masa depannya? Iya, waktu Tuhan menciptakan orang-orang dengan kebutuhan yang spesial gitu ya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang spesial juga. Anda ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya di Yohanes 9, Guru, dosa siapakah? Dosa dia atau dosa orang tuanya sehingga dia buta? Orang itu buta sejak lahirnya. Ya, berarti dia cacat. Sejak dari lahir dia buta. Ya bagaimana mungkin dia dosa dari lahir gitu ya. Maksudnya artinya dia melakukan dosa sejak dalam kandungan. Jadi kata Tuhan, bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah yang hendak dinyatakan di dalam dia. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang hendak dinyatakan. Nah, Tuhan tuh punya tujuan dengan keunikan, dengan spesialnya anak Anda. Ayo, tadi saya sudah bilang, nggak ada anak yang sempurna jeleknya, sempurna kekurangannya, sampai nggak ada kelebihannya. Gali, tentu paling tidak skill yang untuk dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya atau kemandirian. Anda harus lakukan itu. Paling enggak dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuannya. Itu Tuhan kasih kok, dan itu harus dilatih memang. Dia bisa makan sendiri, dia bisa apa, dan kita lihat ya, Ki Ahli dengan jarinya 4. Kan orang tuanya waktu ngelesin musik, itu cuma supaya 4 jarinya ini bisa dipakai buat sikat gigi, buat nyisir, buat makan. Tapi rupanya ada mutiara yang terpendam. Waktu awal-awal mah latihan 1 lagu 1 tahun. Tapi waktu dia bisa keliling dunia, ADMS bilang, kita kalau nggak lihat dia 4 jari, kita pikir dia punya 10 jari. Kalau kita cuma dengar yang dia mainin, karena kan semua partitur untuk 10 jari, nggak ada yang untuk 4 jari. Nah di situ, siapa yang dinyatakan, siapa yang dimuliakan? Tuhan. Dia juga mengalami keterbelakangan mental ya. Jadi dia sekolah kebutuhan khusus. Bayangin saudara, sudah cacat secara fisik, secara mental, tapi dia bisa bermain piano seperti orang normal. Nah, itulah amazing, itulah keajaiban. Yang Tuhan mau supaya orang-orang yang melihat tuh ngomongnya begini. Yang begini baru kita lihat gitu ya. Yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Maksudnya apa? Kalau bukan Tuhan yang membuat seperti ini, nggak mungkin. Jadi bukan tujuannya kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Dan bisa nggak? Saya percaya sampai hari ini mujizat itu tetap ada. Ya, jadi percayalah untuk miracles dalam hidup kita.
Oke. Ya, terima kasih Bu Charlotte untuk waktu dan pelayanan Ibu Charlotte hari ini. Apabila ada hal lain yang Ibu mau tambahkan tentang topik hari ini yang belum dibahas, mungkin ada sepatah dua patah kata, Bu. Iya, jadi intinya, saudara, boleh nggak saudara kasih kertas kosong ke Tuhan? Tuhan yang nulis. Jadi bukan Anda yang nulis. Kita ini punya tanggung jawab. Ketika dipercayakan oleh Tuhan anak, artinya Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk kita bisa membesarkan anak. Apapun kondisi anak kita. Kalau Tuhan sudah kasih kemampuan, pasti Dia kasih kita kekuatan. Anda lihat, Tuhan kasih kita satu paket. Dia kasih kepercayaan, Dia kasih kemampuan, Dia kasih kekuatan. Tapi seluruh rancangan masa depan anak kita itu hanya pada Tuhan. Dan memang masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak pernah hilang. Karena kembali lagi Allah yang menciptakan anak-anak kita punya tujuan atas hidup anak-anak kita. Mau jadi apa nanti, mau Tuhan pakai jadi apa, biarlah kita serahkan Tuhan sebagai pemiliknya. Kita cuman pengelola. Kita cuman dititipin. Jadi kayak gedung, ada pemilik. Pemiliknya mau itu jadi museum. Lalu kita bilang, aduh museum siapa yang datang? Lebih bagus jadiin food court. Kalau dijadiin food court pasti rame, menguntungkan. Lalu yang punya gedung mau museum ya ngikutin aja yang punya gedung. Jangan Anda yang merasa jauh lebih memiliki dari yang punya. Usul boleh, tapi kalau pemiliknya kekeh mau itu jadi museum, nggak apa-apa ikutin. Malah ketika Anda bilang, wah bos, ini kalau mau jadi museum ya, ini lampunya mesti bagus nih, lukisan-lukisannya mesti bagus nih yang dipamerin nih. Ini barang-barangnya mesti antik bos, ya mesti begini, mesti begitu. Saya tanya, si bos itu akan menyediakan nggak sarana, dana? Pastinya akan didukung. Karena kita ngikutin apa yang mau si Tuhan empunya. Marilah kita punya sikap seperti itu. Sehingga kita percaya bahwa yang punya itu jauh lebih memikirkan, lebih yang menciptakan, yang memiliki Tuhan tuh Tuhan udah punya rencana. Dan itu jauh lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Oke. Ya, terima kasih Bu Charlotte